siapkan diri untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Juga kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada jemaat tamu yang hadir dalam ibadah ini. Puji syukur kepada Tuhan Sang Gembala Agung yang terus mengundang kita untuk mengikuti ibadah. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Widiatmo PH.STH dengan tema khotbah, lakukan perkara kecil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pagi ini kita imani dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah datang dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema lakukan perkara kecil bertujuan agar jemaat menghayati bahwa Tuhan telah memberikan anugerah-Nya bagi setiap kita sesuai dengan kapasitas kita. Dan juga agar jemaat mampu melakukan perkara kecil dengan setia kepada Tuhan. Dimulai dengan menerima, bersyukur, dan mengembangkan anugerah yang telah diterima. Marilah kita menghayati firman Tuhan saat ini, agar kita dimampukan untuk terus setia kepada Tuhan, serta menghargai perkara-perkara kecil sebagai anugerah Tuhan. Berbunga dan berair sejuk.
kepada kita semua yang berhimpun dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus menyampaikan perintahnya berupa hukum kasih melalui Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian hukum kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, nyatanya kita belum mampu melakukan hukum kasih ini sesuai standar Tuhan. Maka marilah kita mengaku dosa dengan berdoa secara pribadi dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita. Jemaat diberi waktu berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni dan Roh Kudus menolong serta memampukan kami untuk hidup benar di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 yang demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, untuk di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa epiklesia. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami hari ini, Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Kami akan menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Untuk itulah kami bersama-sama ingin menerima firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan yang boleh mengajar kami bagaimana kami menjalani hidup pemberian Tuhan itu. Namun karena keterbatasan kami, kelemahan kami, dan ketidakmampuan kami untuk mengerti pengajaran-Mu yang benar, kami mohon Roh-Mu yang kudus, yang sudah hadir bersekutu dengan kami saat ini, kiranya juga berkarya di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dengan memakai dan menuntun saudara-saudara yang hendak membaca bagian dari Alkitab, serta memakai dan menguasainya, hamba-Mu yang hendak memberitakan firman-Mu, supaya apa yang benar yang menjadi kehendak Tuhan yang diberitakan untuk kami semua
Dan biarlah kami yang semua yang berhimpun ini, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu dan menjalaninya di dalam hidup sehari-hari. Sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan, agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berharap menjadi jalan berkat untuk hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan doa permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1-7. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Ia berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 123 secara bersautan. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Nyanyian siarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu tuliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka tertimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan.
Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk tertimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkanlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambilkan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berkata, berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuanmu. Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah minggu ini adalah lakukan perkara kecil. Lakukan perkara kecil. Kenapa tema itu diambil? Karena ini yang harus mendapat perhatian dari banyak orang. Karena biasanya hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil kurang mendapat perhatian. Yang diperhatikan lebih sering perkara-perkara yang besar, hal-hal yang besar dalam pandangan manusia. Nah, saudara, itulah yang juga hendak diungkapkan oleh Tuhan melalui perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta sebagai gambaran dalam pengajaran Tuhan Yesus terhadap sesuatu yang penting bagi manusia. Dalam perumpamaan talenta digambarkan tentang eksistensi Allah Tuhan seperti seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri, lalu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Tentu itu dalam konteks pada waktu itu, pada zaman itu. Di mana kekayaan seseorang juga dilihat dari jumlah hamba yang dimilikinya. Semakin banyak hamba yang dimilikinya menunjukkan orang itu semakin tinggi kemampuannya. Tuhan itu digambarkan hanya dengan 3 kelompok hamba yang diberi kepercayaan oleh sang tuan pada waktu akan pergi ke luar negeri. Dan tidak tahu sampai kapan
tidak tahu kapan Tuhan itu pulang. Yang dilakukan adalah mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang satu diberikan 5 talenta. Yang satu diberi 2 talenta. Yang satu diberi 1 talenta. Rupanya yang mendapat 1 talenta tidak puas dengan pemberian tuannya, kepercayaan tuannya itu. Merasa direndahkan, merasa tuannya itu bengis, kejam. Hanya memberikan 1 talenta kepadanya. Karena itu ia tidak bisa menerima itu dan akibatnya dia tidak mengembangkan talenta itu. Sementara yang diberi kepercayaan dengan 5 talenta, dia bisa menerima dan mensyukuri pemberian tuannya, kepercayaan tuannya itu, dan mengembangkannya. Sehingga berlaba 5 talenta juga. Hamba yang memperoleh 2 talenta juga bisa menerima, mensyukuri, dan mengembangkan talenta itu sehingga berlaba 2 talenta. Pada waktu tuannya pulang dan meminta pertanggungan jawab, mereka mampu mempertanggungjawabkan itu dan menyerahkan apa yang sudah dikembangkannya kepada sang tuan pemilik harta itu. Sementara yang menerima 1 talenta tidak bisa menerima dengan baik, tidak bisa mensyukuri, dan tidak mau mengembangkannya. Bahkan menyalahkan kepada tuannya yang dikatakan tidak adil, yang dikatakan bengis, karena hanya memberikan 1 talenta. Dan itu sebuah gambaran kepada manusia bahwa Allah Tuhan yang punya kuasa, yang punya kehendak bebas untuk melakukan apapun yang dikehendaki bagi manusia. Dan kepada setiap orang, Tuhan memberikan talenta masing-masing yang tidak mesti sama satu dengan yang lain. Yang berbeda satu dengan yang lain. Ini yang perlu kita sadari bahwa talenta yang diberikan kepada kita, anugerah, kemampuan yang diberikan kepada kita tidak sama. Maka tidak akan pernah terjadi keadaan manusia itu semuanya sama dalam hal mengembangkan talentanya. Dalam mengembangkan talenta Tuhan tahu setiap pribadi dengan seluruh keberadaannya dan kemampuannya. Tuhan memberikan sesuai dengan kondisi kita masing-masing yang diketahui oleh Tuhan. Bukan mengikuti kehendak kita. Kalau kehendak kita tentunya semuanya akan mau dan minta diberi yang 5 talenta. Tidak akan mau menerima yang diberi 1 talenta. Ini yang seringkali menimbulkan rasa iri hati dalam hidup manusia. Kalau melihat kenyataan kehidupan orang lain yang berbeda dengan kita, yang lebih dari kita, sehingga seringkali kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam keterbatasan kita. Seringkali kita merasa direndahkan, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena yang ada pada kita lebih kecil daripada yang ada pada orang lain. Itu yang seringkali terjadi. Melalui pengalaman hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, di situ Tuhan ingin mengajarkan supaya kita setiap pribadi mau menerima apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita dan kemudian mengembangkan dalam hidup kita.
Makanya tidak ada di dalam ajaran Yesus tentang takdir. Dalam arti orang ya dari situ akan tetap seperti itu selamanya. Tidak. Karena kita masing-masing diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Supaya kemampuan itu menjadi berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita semua. Kita tidak boleh lalu kemudian membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang ada pada orang lain. Dan semua orang harus sadar bahwa manusia memiliki keterbatasan. Sehingga tidak mungkin yang kita kembangkan harus selalu mengikuti kehendak kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari situ kita diajak untuk mau menerima apa yang ada pada kita masing-masing. Berapapun yang ada pada kita, kita dipanggil untuk bisa menerima, mensyukuri, dan mengembangkan apa yang kita miliki, pemberian Tuhan kepada kita. Jangan kemudian kita ingin membanding-bandingkan dengan yang ada pada orang lain. Memang seringkali kita tidak bisa menerima keadaan kita. Kalau kebetulan keadaan kita lebih rendah dari orang-orang lain. Bahkan kadang-kadang ada sikap yang tidak bertanggung jawab. Lalu mungkin menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya diberi 1 talenta? Kenapa Tuhan tidak memberikan saya 5 talenta? Ini yang seringkali ada dalam hidup. Karena memang kita seringkali tidak bisa menerima yang kecil, tidak bisa menerima yang sederhana, tidak bisa menerima sesuatu yang dianggap kurang dalam kehidupan kita. Kita ingin selalu yang lebih dari orang banyak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan yang kecil. Tuhan tidak peduli kepada hal-hal kecil, kepada perkara-perkara kecil. Dalam bacaan kitab Hakim-Hakim pasal 4, di sana diungkapkan bahwa Tuhan berkenan memakai orang yang dianggap rendah, yang direndahkan, yang dianggap kecil, yang dianggap lemah. Pada waktu itu, bangsa Israel ada di dalam penguasaan bangsa Kanaan dengan rajanya yang perkasa. 20 tahun dalam penindasan orang-orang Kanaan. Umat Israel ingin melawan bangsa Kanaan yang begitu perkasa, yang punya 900 kereta besi, tetapi merasa lemah, tidak mampu untuk melawan dan mengalahkan bangsa Kanaan. Karena tidak ada pemimpin di umat Israel yang lebih perkasa daripada raja di Kanaan. Tetapi ternyata Tuhan bisa melakukan apapun yang menjadi kehendaknya. Ia memilih seorang wanita, namanya Deborah. Ini sesuatu yang luar biasa. Perempuan yang tidak diperhatikan, yang direndahkan, yang diremehkan oleh orang banyak waktu itu. Ternyata Tuhan mau memakainya untuk memimpin umat, membebaskan diri dari penguasaan bangsa Kanaan. Dan Deborah dipakai oleh Tuhan
untuk memimpin umat mengalahkan Raja Kanaan. Dan itu terjadi. Karena Tuhan campur tangan di dalam apa yang dilakukan oleh hambanya yang dianggap rendah, yang dianggap remeh, yang dianggap sederhana, yang dianggap kecil. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan mau menghargai yang kecil, mau memakai yang kecil untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang hendak diingatkan kepada kita semua, supaya kita semua tidak merasa rendah diri, minder, kalau kondisi kita sedang berada di bawah orang lain. Kalau kondisi kita tidak seperti yang lain yang lebih hebat. Kita dipanggil untuk menerima apa yang ada pada kita dan mensyukuri dalam hidup kita dan mengembangkan dari kemampuan yang ada pada kita walaupun terbatas. Karena Tuhan akan campur tangan di dalam upaya kita mengembangkan kemampuan yang ada pada kita. Jangan seperti hamba yang menerima 1 talenta. Karena hanya 1 talenta lalu ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Akibatnya tidak bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan dan tidak bisa mengembangkannya. Kita dipanggil untuk menerima apa yang ada pada kita. Kondisi kita masing-masing yang memang tidak sama dengan orang lain. Kita dipanggil mensyukurinya dalam seluruh hidup kita. Dan kita dipanggil untuk tetap bersemangat mengembangkan apa yang ada pada kita untuk melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Tuhan bukan melihat kuantitas, tapi melihat kualitas. Tuhan tidak hanya menerima hasil akhir, tapi Tuhan juga memperhatikan proses di dalam seseorang mensyukuri dan mengembangkan apa yang ada. Dan Tuhan tidak tidur. Tuhan berkarya terus juga di dalam diri orang-orang yang bisa menerima keadaannya, mensyukurinya, dan mengembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di dalam kehidupan sekarang yang sering dikatakan bahwa masa hidup kita dan seterusnya adalah masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masa yang penting untuk kita perhatikan. Masa yang penting untuk kita tetap bersemangat dalam hidup, mengembangkan kehidupan kita, supaya kehidupan kita berguna dan berarti bagi sesama. Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika mengingatkan tentang waktu Tuhan yang tidak bisa kita ketahui. Waktu di mana Tuhan akan datang yang kedua kali, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan mengingatkan supaya kita berjaga-jaga dan sadar. Supaya kita siaga, mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, kapanpun Tuhan akan datang. Kalau kita berjaga-jaga dan kita sadar, kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk membawa kita kepada keselamatan yang abadi. Karena itu hidup kita sekarang, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini, apapun wujud kehidupan kita, sesuatu yang penting untuk kita hayati dalam hidup ini, bahwa dengan kondisi itu Tuhan menghendaki kita melakukan hidup secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Supaya kita tidak takut untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali kelak. Dan kita akan kedapatan menjadi hamba-hamba yang setia dan bertanggung jawab dalam hidup. Sehingga Tuhan akan berkata, ikutlah dalam
kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhanmu. Dan itulah yang harus menjadi perhatian kita semua dalam kehidupan saat ini. Dalam kondisi apapun, Tuhan menghendaki kita bisa melakukan hidup secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Sekaligus sebagai persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Kita tidak bisa menggunakan perhitungan manusia. Karena kedatangan Tuhan sesuai dengan kehendaknya kapanpun bisa terjadi. Sebagai hamba, kita dipanggil untuk menerima kondisi hidup kita, mensyukuri hidup kita, mengembangkan hidup kita. Supaya sewaktu-waktu Tuhan datang, kita akan dipanggil sebagai, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam sukacita yang abadi bersama dengan Tuhanmu. Roh Kudus yang dipakai oleh Allah untuk menyertai hidup kita, menuntun hidup kita, berkarya di dalam hidup kita. Dia akan menolong kita, akan menuntun kita, dan akan memberkati yang kita lakukan, supaya yang kita lakukan tidak sia-sia. Berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menenangkan diri, menyatukan hati untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di sorga, kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau telah berfirman kepada kami, mengajar kepada kami, agar kami bisa menerima kenyataan yang ada di dalam hidup kami, dan mensyukuri apa yang menjadi berkat dalam hidup kami, serta mengembangkan kemampuan yang ada pada kami di dalam keterbatasan kami sebagai manusia. Sehingga dengan demikian maka kehidupan kami tidak sia-sia. Kehidupan kami menjadi berguna bagi sesama kami dan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun menyertai kami di dalam kami menjalani hidup kami, supaya kami dimampukan untuk bisa menerima keadaan diri kami masing-masing dengan seluruh keberadaannya. Dan kami tidak akan kecewa, tidak akan khawatir, tidak akan takut menerima kenyataan yang ada. Kami ingin mensyukurinya dan mengembangkannya dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Agar supaya pada saat-saat Tuhan datang yang kedua kali, kami akan kedapatan menjadi hamba-hamba yang baik dan setia, yang akan diberi tanggung jawab yang lebih besar dan terlebih boleh merasakan sukacita di dalam kebahagiaan bersama-sama Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di sorga, perkenankan saat ini kami mengingat dan mendoakan saudara kami yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka dirawat. Demikian juga saudara kami yang karena lanjut usia, kondisi fisiknya menjadi lemah, apalagi yang sudah tidak bisa bepergian bergereja. Tuhan sertai mereka semua dalam kondisi mereka masing-masing. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan menguatkan mereka di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak akan mudah putus asa, mereka akan tetap berpengharapan dan tetap setia dalam kondisi masing-masing kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, perkenan kami juga mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan hidup, apapun wujud pergumulan itu. Kiranya Tuhan campur tangan menolong mereka, mengatasi pergumulan hidup itu, dan boleh tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan juga keberadaan gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawa Semarang Barat ini. Dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan terus campur tangan dalam apapun yang dilakukan oleh gerejamu, bagi kemuliaan nama Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan sidang Sinode 29 GKJ pada tanggal 20 sampai 24 November yang akan datang ini. Tuhan sertai mereka dalam persidangan itu supaya menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa dipertanggungjawab di dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kebersamaan gereja-gereja Kristen Jawa. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Sekarang dalam masa-masa persiapan untuk melaksanakan pemilu tahun 2024, 14 Februari yang akan datang. Tuhan sertai segala persiapan yang dilakukan oleh KPU dalam rangka Pileg dan Pilpres. Semua kebutuhan Tuhan cukupkan. Tuhan sertai juga para pemimpin partai politik agar mereka tetap menjaga kesatuan dan kebersamaan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Caleg yang sedang dipersiapkan Tuhan sertai agar mereka tidak hanya mengejar ambisi kekuasaan, tapi juga ingin mengabdi kepada Tuhan melalui masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Juga calon presiden, calon wakil presiden yang terlibat di dalam Pilpres yang akan datang,
Tuhan sertai, Tuhan siapkan, agar mereka pun mau mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Bapa, kami juga berdoa bagi petugas keamanan dimanapun, Tuhan sertai mereka, supaya memiliki kesabaran dan memiliki ketenangan dalam mengatasi berbagai masalah berkaitan dengan keamanan yang ada. Agar supaya pemilu yang akan datang boleh berjalan dengan baik, jujur, adil, langsung umum, bebas, dan rahasia. Tuhan Bapa yang di sorga, perkenankan kami menyerahkan pelayanan-pelayanan melalui berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga sosial, dan yang lain-lainnya. Tuhan sertai dalam pelayanan mereka, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya untuk Yayasan Wisma Santoso yang mengelola pendidikan SD Santoso. Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan untuk bisa melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan itu. Bapa, kami menyerahkan hidup kami masing-masing dengan seluruh persoalan yang ada di dalam pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Mohon ampun untuk kesalahan dan dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan dan mengingat sabda Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah persembahan ini kita haturkan dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Dengan rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena Engkau Allah yang setia dan mulia di dalam kehidupan kami, yang selalu menolong, memberikan anugerah di dalam kehidupan kami, yang selalu mencukupkan kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa persembahan sebagai ungkapan syukur itu. Kiranya Tuhan mau berkati dan layakkan persembahan ini
sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana pelayanan di gereja Tuhan, terkhusus di GKJ Semarang Barat. Tuhan juga kiranya mau tolong dan pimpin majelis yang memulai persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan dilakukan dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Tuhan telah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan kiranya Tuhan tolong kami untuk membawa diri kami di dalam ibadah yang sejati, di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, jika terselip dosa di dalam kami beribadah, kiranya Tuhan mau ampuni. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita menerima anugerah dan tanggung jawab dari Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, setiap kita menerima tugas yang sama, yaitu setia melakukan bagian kita hingga kedatangan Kristus yang kedua pada waktu yang tidak kita ketahui. Karena itu saudara, di dalam kita mengembangkan kemampuan yang ada pada kita ini, sebagai wujud persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melingkupi dan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.